Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nantasaka Hutama dengan nomor NIM 180301500. Kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir sistem pakar mengenai rancangan sistem pakar perbaikan MOS. Nah, berikut merupakan yang diketahuinya. Itu terdapat kondisi dan diagnosa. Nah, dari rancangan sistem pakar perbaikan MOS ini terdapat 13 kondisi dan beberapa diagnosa. Kondisi ini merupakan fakta-fakta yang didapat dan juga merupakan atau juga sebagai gejala-gejala atau kondisinya ya, kondisi dari si mouse ini yang ingin diperbaiki. Dan diagnosa ini merupakan sebuah goals atau tujuannya, yaitu hasil akhir yang diperoleh nantinya jika memenuhi persyaratan kondisi-kondisi tersebut. Dan sebelah kanan ini merupakan diagnosa, tabel diagnosa kondisi. Nah, yang ABC ini merupakan diagnosanya yang kondisi 1 sampai 13. Jadi dari tabel ini kita bisa pahami bahwa uh, kondisi dan diagnosa ini diperoleh hanya dua nilai ya dan tidak. Checklist menandakan ya, yang tidak checklist menandakan nilai bernilai tidak. Nah, dari tabel berikut maka selanjutnya, oh ini soal dulu. Nah, ini soalnya. Ini merupakan yang akan saya jelaskan pada kali ini. Yaitu pertama akan membuatkan sebuah pohon keputusan dari tabel sebelumnya dari kondisi dan diagnosa yang sudah diketahui, lalu menentukan dari pohon keputusan itu kaidah-kaidahnya dalam bentuk kaidah produksi, dan terakhir menelusuri forward dan backward chaining. Nah, lanjut ya dari tabel sebelumnya. Nah, ini tabel yang tadi didapatkan pohon keputusan sebagai berikut. Nah, untuk lebih detailnya, lebih jelasnya, saya akan menjelaskan mengapa mendapatkan pohon keputusan sebagai berikut ini. Yang pertama, eh, untuk membangun keputusan biasanya untuk yang cabang sebelah kiri, kita dimulai dari cabang sebelah kiri yang paling utama ya, dimulai dari paling bagian paling kiri. Jadi maka yang diperoleh lebih dahulu merupakan diagnosa D nih, berikut diagnosa D paling akhir, paling ujung sebelah kiri. Nah, dari kiri menuju ke kanan diperoleh selanjutnya cabang selanjutnya terakhir. Nah, dari cabang pertama kita peroleh untuk menentukan adalah cabang D. Kenapa cabang D ini diperoleh? Karena D memiliki banyak nilai ya di sini. Lihat bisa dari tabel, kita lihat tabelnya bernilai ya-nya banyak sekali. Jadi mengapa kita pilih D? Agar nanti memudahkan kita untuk membuat cabang baru untuk diagnosa yang lain, diagnosa dari kondisi-kondisi yang lain. Lanjut, eh, mengapa diperoleh sebagai awalannya? Yaitu satu ya, kondisi pertama dulu satu. Lalu satu ini bernilai ya dan tidak. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu, yaitu bernilai ya, yaitu artinya ya, yaitu tidak, dan bintang dua ini, titik dua atau bintang dua ini tidak menghasilkan keputusan, tidak menjawab apapun. Jadi, bisa kita mulai bernilai pertama dari kondisi satu, dari satu jadi awalan, dia bernilai ya, karena kita mengambil yang D dulu tadi, bernilai yang berarti kita baca yang D dulu ya, bernilai ya, dua bernilai ya, empat bernilai ya, sesuai ya dengan tabel kita bisa lihat juga, dan 5 bernilai ya, 8 bernilai ya, 10 bernilai ya, dan 12 bernilai ya. Nah, dan diperoleh diagnosa D. Nah, selanjutnya kita menentukan lanjut ke kanan ke cabang selanjutnya, itu berarti apa? Diagnosa C. Mengapa berhasil diperoleh diagnosa C? Karena dari cabang diagnosa D kita bisa membuat cabang baru untuk diagnosa yang lain, dan yang diperoleh ternyata adalah diagnosa C. Di sini bisa kita lihat jadi tabel, satunya bernilai ya, betul, itu bernilai ya, duanya bernilai ya, betul, bernilai ya. Dan tadi kan dari cabang D itu kan langsung ke 4 ya. Nah, 4 tadi sudah bernilai ya, larinya ke 6, dan untuk nilai tidaknya ini belum ada.
nilai tidaknya maka didapatkan adalah nilai 5 sesuai dari tabel untuk eh, yang C ya tuh nilai langsung ke 4 ke 5 nilai ya. Dan juga lanjut ianya 5 bernilai ya dan 6 bernilai ya dan menghasilkan diagnosa C. Nah, sebelumnya ini kan ada dua D dan C ini dari pohon keputusan bisa kita lihat bahwa di sini tadi sebelumnya dari cabang ke apa di si keempat ini membentuk cabang Y dan T ini eh, yang D langsung lari ke 6. Mengapa tidak ke 5 dulu gitu? Kenapa 6 baru ke 5? Karena di sini untuk membedakan dua nilai ini nggak bisa sama-sama. Jadi nggak bisa Y-nya 5, T-nya tidaknya juga 5. Jadi saya ubah saja, sebenarnya juga sama aja kondisinya. Karena kan bernilai N, bukan bernilai N. Nah, tadi sudah diperoleh nih, C-nya bernilai Y ya. Jadi tidak ini sebenarnya tidak perlu perhatikan karena tidak ini tidak bernilai. Jadi yang kita fokuskan dari tabel ini adalah yang di checklist saja yang bernilai ya saja. Nah, jadi sesuai tadi dari tabel nilai C dan yang C di pohon dan C-nya di tabel sesuai ya. Lanjut lagi ke berikutnya, kita memperoleh nilai diagnosa A. Kita mendapatkan diagnosa A. Bisa kita lihat dari proses alurnya yang paling mendekati, yang paling kita mendekati untuk diketahui adalah diagnosa A terlebih dahulu. Jadi pertama, satunya bernilai ya, dan dua tadi sudah bernilai ya untuk ke cabang sebelah kiri yang paling awal, dua awal C dan D, dan nilai tidaknya ini belum ada. Nilai tidaknya kita taruh di sini nilai 3 karena dari nilai mengapa kita taruh nilai eh, nomor 2-nya bernilai tidak karena A dan B, A-nya ini tidak membutuhkan nilai ya, ya kan nilai 2-nya tidak nilai ya tapi nilai tidak ya kan tidak ada checklistnya. Lanjut lagi tiganya sedangkan tiga bernilai ya, bisa kita di tabel dapatkan nilai ya, lalu diperolehlah diagnosa A. Nah, dari sini kita bisa langsung menentukan diagnosa B dalam satu pohon ini, satu root ini. Pertama lanjut yang kita peroleh adalah B. Nah, kita lihat saja dari alurnya, satu bernilai ya, betul, sama. Dan dua bernilai tidak, sama juga bernilai tidak. Tiga bernilai, tadi ya-nya kan mendapatkan A. Dan untuk tidaknya ini belum diketahui. Nah, kita taruhlah tiganya bernilai tidak, langsung turun ke 4. Nah, 4 ini bernilai apa? Bernilai ya dan menghasilkan nilai B. Jadi kalau kita baca satu bernilai ya, dua satu bernilai ya, langsung lompat ke sini 4 bernilai ya dan menghasilkan B sama ya sesuai di tabel. Dan cabangnya tidak menghasilkan keputusan. Jadi kita taruh sini bintang 2. Yang tadi sebelumnya juga bintang 2. Pokoknya semua nilai tidak yang atau nilai yang bintang 2 merupakan yang tidak menghasilkan keputusan. Lanjut lagi ke cabang selanjutnya yang bernilai tidak. Tadi kan sudah kita akar yang menentuk nilai ianya itu sudah ya, yang untuk satu ianya dan menghasilkan beberapa nilai diagnosa yaitu D, C, A, dan B. Nah, untuk bagian tidaknya kita buat di sini dapat memperoleh nilai-nilai selanjutnya. Yang pertama yang paling mendekati adalah eh, nilai G. Kita peroleh nilai G-nya. Mengapa kita peroleh nilai G? Karena dia yang paling banyak ya nilainya ianya agar memudahkan juga gitu. Selanjutnya di sini kita lihat dari tabel sesuai ya. Satu bernilai tidak, betul. Satu bernilai tidak. 5 di sini kita taruh 5 bernilai tidak langsung ke 5, 5 bernilai ya di sini ya ya. Nilai ya, betul. Lalu lengkap langsung ke 9 bernilai ya. Nah, ini kan semua pasti punya cabang ya dan tidak. 9 ini ke ya-nya itu 11, 11 bernilai ya, 12 bernilai ya dan memperoleh nilai diagnosa G. Lalu sisanya nilai tidaknya dari cabang 9, 11, 12 ini bernilai tidak menghasilkan keputusan sama sekali. Lalu dari 5 tadi kan kita sudah menentukan nilai ya-nya yang menghasilkan nilai G, nilai diagnosa G. Dan tidaknya kita buat cabang lagi untuk menentukan diagnosa selanjutnya. Yang kita peroleh mendekati selanjutnya adalah diagnosa H.
kita peroleh diagnosa H, bisa kita lihat 5 ini ada nilai tidak ya. Ianya sudah ditentukan, ini tidaknya berarti kita taruh sini 8. 8-nya bernilai ya. Untuk di H ya. 8 bernilai ya, 10 bernilai ya kan? 11 bernilai ya, 12 bernilai ya dan menghasilkan nilai diagnosa H. Dan selanjutnya juga sama, tidaknya kita taruh tidak menghasilkan keputusan. Dan cabang selanjutnya, karena 8 sudah membentuk nilai ya, yang cabang akarnya untuk tidaknya ini belum ada, dan kita tidak peroleh kita taruh di sini 9 untuk menghasilkan dua nilai sekaligus, yaitu diagnosa sekaligus, yaitu E dan F. Di sini E dan F kita peroleh. Pertama kita taruh 9 di sini. Di 9 bernilai tidak. Mengapa kita taruh nilai 9 di sini kok bernilai tidak? Itu karena di sini kita lihat dari untuk root yang ke E ini sama-sama tidak bernilai, E dan F ini sama-sama tidak bernilai ya untuk 9. Jadi kita paling mendekat di sini taruh adalah 9 gitu. Taruh 9 karena sini sudah definisikan 8. Jadi kok di sini taruh nomor 9, kenapa nggak angka 8 atau mungkin angka lain? Karena sesuai jalur ya, kita selalu berusaha pertama yang diutamakan adalah yang paling kecil ke besar, angka paling kecil ke besar. Jadi kalau kita bisa lihat dari pohon keputusan ini, selalu dimulai dari yang paling kecil lalu ke besar begitu. Jika dari paling kecil ke besar tidak dapat diperoleh, maka opsi kedua adalah kita langsung lompat ke yang besar gitu, tidak apa-apa. Yang besar lalu ke kecil itu tidak apa-apa. Nah, dari sini dari aturan kita, ini kan sini udah 5, 8, lalu kita taruh sini 9. Jadi kita mungkin kita taruh sini 5 lagi atau 4 atau selanjutnya, karena eh, kita meneruskan angka dari 8 ini. Saya meneruskan angka 8 ini. Jadi dari di sini taruh 9, 9 nilai tidak, dan yang tidak menghasilkan apa-apa, maka kita taruh tidak menghasilkan keputusan. Tidaknya kita taruh 11 untuk mendefinisikan nilai E dan F. 11 bernilai ya, untuk 11 bernilai 11 bernilai ya, 12 bernilai ya, dan diperoleh diagnosa F. Diagnosa E, maksud saya. Diagnosa E. Yang bisa di tabel 11 dan 12 bernilai ya. Lalu dari sini kita langsung bisa buat cabang baru. Tadi kan 11-nya kita buat cabang karena tidak menghasilkan apa-apa, maka tidak kita buat bintang 2 di sini. Lalu yang 12 nih, Y-nya sudah menghasilkan nilai E, dan T-nya sini kita teruskan. Berarti kan dari 12 lanjut ke angka 13. Angka 13 ini bernilai ya untuk yang F. Jadi kita baca dari awal, 9 bernilai tidak, 11 bernilai ya, 12 bernilai tidak ya, 12 bernilai tidak di F ini, lalu 13-nya bernilai ya, dan menghasilkan diagnosa F. Nah, untuk T-nya atau tidaknya kita buat bintang 2, tidak menghasilkan keputusan. Jadi begitu bagaimana saya membuat pohon keputusannya dan menghasilkan pohon keputusan seperti ini. Dan ini bisa dibuktikan dari nilainya sesuai sekali dengan tabel. Maka selanjutnya kita sudah menentukan ya pohon keputusan sudah terjawab. Lanjut ke eh, jawaban berikutnya untuk nilai B-nya, yaitu kaidah produksi. Dari kaidah produksi, kaidah 1 2 ini sebenarnya ditentukan dari kita baca paling kiri ke kanan, dari sini ke kanan. Jadi di sini kita tentukan kaidah nomor 1, kita tetapkan adalah untuk yang D-nya. Nah, di sini kita baca if 1 n 2, n itu ya, yaitu bernilai n ya. N 2, n 4, n 5, n 6, n 8, n 10, n 12, dan menghasilkan D, diagnosa D. Lalu kaidah kedua, if 1, if 1, if 1, n 2, n 5 nilai ya, n 6, dan C. Dan if yang kaidah ketiga, yang A-nya ini, if 1, 2 benar tidak, lalu n 3, dan A, nilai A. Lalu kaidah keempat,
yang lalu ke kaidah yang ke tadi ini belum ya, kaidah ke di atasnya kaidah kedua. Ini tadi if 2 if 1 n2 n5 n6 menghasilkan C. Kaidah kedua ini diagnosa C. Lalu yang A-nya untuk kaidah ketiga, if 1 2 bernilai tidak, 3 bernilai ya, n A menghasilkan diagnosa A. Lalu kaidah keempat kita dapat yang B, if 1 n 4 dan B. Di sini saya lupa tulis, nanti mungkin saya akan tambahkan untuk kaidah berarti kaidah keempat. Lalu lanjut ke kaidah kelima, berarti kaidah kelima itu yang G. Kaidah kelima, if 5 n9 n11 n12 dan menghasilkan diagnosa G. Dan kaidah ke-6, if 8 if 8 ya 10 if n10 n11 n12 menghasilkan diagnosa H. Lalu kaidah ke-7, if 11 n12 dan menghasilkan diagnosa E. Lalu terakhir diagnosa ke-8, kaidah ke-8 F, if 11 n13, ini ya Y-nya ya, kita baca yang kita perhatikan yang Y-nya, n13 dan F. Nah, tadi sini ada yang kurang, kaidah keempat harusnya itu yang B-nya, tapi belum saya tambahkan, jadi saya tambahkan. Dan dari situ kita sudah menjawab, berhasil mendefinisikan kaidah produksinya dari pohon keputusan ini. Lanjut ke jawaban berikutnya. Nah, untuk yang pertama kita cari yang nilai C-nya adalah forward chaining-nya. Kita tentukan dulu forward chaining. Forward chaining itu kita peroleh eh, definisikan dari sebuah fakta menuju ke goals-nya. Jadi kita definisikannya, membacanya, rule-nya itu kita diperoleh dari kondisi-kondisi yang diperoleh atau fakta-fakta yang diperoleh, fakta-fakta yang ada menghasilkan goals. Jadi dari fakta ke goals-nya. Seperti itu. Maka dari alur seperti itu kita membuat forward chaining sebagai berikut. If mouse tidak memberikan respon, yaitu ini kondisi atau fakta satu, and hasil pemeriksaan tipe mouse salah, dia kondisi ketiga atau fakta ketiga, dan tipe mouse salah. Ini bukan diagnosa atau goals-nya. Yaitu dia peroleh adalah goals A. Tipe mouse salah, maka dijawab. Hasilnya adalah tipe mouse salah. Lalu kedua juga seperti itu, if mouse tidak memberikan respon, kondisi satu, and mouse memberikan respon setelah mouse dibersihkan dan dipasangkan kembali komputer, kondisi keempat, fakta keempat, dan mouse kotor, yaitu diagnosa atau goals B. Lanjut, rule 3 diperoleh, if mouse tidak memberikan respon, ini kita mendefinisikannya dari nomor satu, yaitu dari sesuai tabel. If mouse tidak memberikan respon, yaitu kondisi satu, and hasil pemeriksaan tipe mouse benar, and mouse tidak memberikan respon setelah mouse dibersihkan dan dipasangkan kembali ke komputer, dan juga hasil pemeriksaan port tidak ada konflik, yaitu dengan cara melepas peralatan serial selain mouse, dan mouse memberikan respon, maka konflik atau then konflik pada port serial, dan jawabannya adalah konflik pada port serial, yaitu goals C. If mouse yang kalau keempat, if mouse tidak memberikan respon, jika mouse tidak memberikan respon dan hasil pemeriksaan tipe mouse benar, dan juga mouse memberikan respon setelah mouse dibersihkan dan dipasangkan kembali ke komputer, dan juga mouse tidak memberikan respon setelah mouse dibersihkan dan dipasangkan kembali ke komputer, dan juga hasil pemeriksaan port tidak ada konflik, itu dengan cara melepas peralatan serial selain mouse, lalu mouse tidak memberikan respon,
and atau dan mouse memberikan respon setelah dilakukan pemasangan mouse yang lebih baik, dan juga mouse tidak merespon ketika dicobakan pada komputer lain, dan pemeriksaan plug telah kencang, maka jawabannya then mouse adalah rusak. Itu tujuan atau goals D. Rule kelima, jika mouse macet atau gerakannya eratik, and pemeriksaan plug telah kencang, maka atau then konflik pada port serial. Itu jawabannya konflik pada port serial atau goals A. Rule 6, if mouse macet atau gerakannya eratik and pemeriksaan plug kendor, maka then plug kendor F. Jawabannya plug kendor. Forward chaining. Ya, untuk rule 7, if mouse tidak memberikan respon setelah mouse dibersihkan dan dipasangkan kembali ke komputer, and mouse merespon ketika dicobakan pada komputer lain, and mouse macet atau gerakan eratik, and pemeriksaan plug telah kencang, dan soket PC rusak. Artinya soket PC rusak. Goals A. Terus 8, if mouse memberikan respon setelah dilakukan pemasangan mouse yang lebih baik, and mouse tidak merespon ketika dicobakan pada komputer lain, and mouse macet atau gerakan eratik, lalu and mouse pemeriksaan plug telah kencang, maka then mouse rusak atau harus ganti mouse. Nah, dari forward chaining ini kita membacanya dari kiri ke kanan. Jadi dari awal ke akhir, atau goalsnya ini di akhir. Jadi kalau backward chaining itu dari goals terlebih dahulu, tujuannya terlebih dahulu nih, diagnosanya apa, baru ke kondisinya apa saja, kondisi-kondisi yang menjawab dari goals tersebut, kondisi atau diagnosa tersebut. Ini ke backward chaining dari kanan ke kiri berarti. Backward chaining merupakan cara pembacaan dari goals dari arah belakang, dari diagnosa yang diperoleh, dan menuju ke atau menjawab, menghasilkan nilai-nilai kondisi-kondisi apa saja gitu, nilai-nilai fakta-faktanya. Jadi dari goals ke fakta-fakta. Pertama kita peroleh rule 1, if tipe mouse salah, jadi ini diagnosa ke A, tipe mouse salah, but then mouse tidak memberikan respon atau hasil pemeriksaan tipe mouse salah. Rule kedua, jika mouse kotor, diagnosa B, dan mouse tidak memberikan respon atau mouse memberikan respon setelah mouse dibersihkan dan dipasangkan. Berarti mouse ini nggak dibersih, tidak memberikan respon. Kalau mouse kotor nih berarti mouse tidak memberikan respon, atau mouse memberikan respon setelah mouse dibersihkan dipasangkan kembali ke komputer. Nah, rule ketiga, if konflik pada port serial diagnosa C, dan mouse tidak memberikan respon atau hasil pemeriksaan tipe mouse benar, atau mouse tidak memberikan respon setelah mouse dibersihkan dan dipasangkan kembali ke komputer, atau hasil pemeriksaan port tidak ada konflik, yaitu dengan cara melepas peralatan serial selain mouse memberikan respon. Dan rule 4, if mouse rusak, diagnosa D atau goals D, dan mouse tidak memberikan respon, or pemeriksaan tipe mouse benar, or mouse memberikan respon setelah mouse dibersihkan dan dipasangkan kembali ke komputer, or mouse tidak memberikan respon setelah mouse dibersihkan dan dipasangkan kembali ke komputer, atau mesin hasil pemeriksaan port tidak ada konflik dengan cara melepas peralatan serial selain mouse tidak memberikan respon, or mouse memberikan respon setelah dilakukan pemasangan mouse yang lebih baik, atau mouse tidak merespon ketika dicobakan pada komputer lain. Tahu juga pemeriksaan plug telah kencang. Jadi di sini intinya dari backward chaining itu kita bagaimana membaca dari goals ke kondisi-kondisi yang ada, 1, 2, 5, 6, atau 1, 2, nah ini kondisi-kondisi semua ya. Yang huruf ini kan adalah diagnosa atau goalsnya. Itu perbedaannya dengan forward chaining. Nah, selanjutnya rule 5, if konflik pada port serial, dan berarti mouse macet atau gerakannya eratik atau pemeriksaan plug telah kencang. If plug kendor, berarti penyebabnya adalah mouse macet atau gerakannya erratik. Menyebab pada kondisinya adalah mouse macet atau gerakan eratik or pemeriksaan plug kendur. Rule 7, if soket PC rusak, diagnosa G, dan mouse tidak memberikan respon setelah mouse dibersihkan dan dipasangkan kembali komputer, or mouse merespon ketika dicobakan pada komputer lain, or mouse macet atau gerakan eratik, or pemeriksaan plug telah kencang, menjawab nilai G. If mouse rusak atau ganti mouse, diagnosa H atau goals A, berarti akan menghasilkan kondisi dan mouse memberikan respon setelah dilakukan pemasangan mouse yang lebih baik, atau mouse tidak memberikan respon
ketika dicobakan pada komputer lain, atau mouse macet atau gerakan erratik atau pemeriksaan vlog telah kencang. Nah, jadi cukup sekian dari beberapa jawaban-jawaban tadi, nilai-nilai apa yang jawaban akan diperoleh dari 3 poin itu untuk forward. Yang pertama ada kita menentukan pohon putusan, lalu kita menentukan eh, kaidah produksinya, lalu menentukan terakhir forward, menelusuri forward chaining dan backward chainingnya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.